Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang fraud triangle dalam konteks white collar crime atau kejahatan kerah putih. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang fraud ini. Jadi intinya adalah bahwa fraud atau kecurangan ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun di perusahaan. ACFA dalam hal ini membagi fraud elemennya menjadi tiga, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Ketiga elemen itulah yang disebut dengan fraud triangle atau segitiga kecurangan. Kecurangan selalu melibatkan pelaku dalam menjalankan aksinya. Nah, dengan demikian akan ada korban yang muncul dari proses fraud ini. Korban pada umumnya bisa jadi dua macam. Pertama adalah pribadi, yang kedua adalah perusahaan. Nah, konteks perusahaan inilah yang lebih sering disoroti karena melibatkan kecurangan dalam jumlah yang relatif besar. Terdapat elemen terkait dengan unsur pribadi atau unsur perusahaan. Secara sederhana, elemen dalam fraud triangle dapat dibagi ke dalam tiga bagian. Pertama adalah pressure, jadi tekanan yang muncul pada diri seseorang, misalnya adalah keserakahan. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi, tapi intinya lah kita mulai adanya salah satu pressure dominan yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang kedua adalah opportunity. Terdapat kesempatan yang muncul pada posisi orang tersebut dalam organisasi. Misalnya, penentu kebijakan investasi atau apapun yang membuat dia membuat keputusan yang terkait dengan penggunaan dana. Yang ketiga adalah rasionalisasi atau pembenaran. Supaya merasa mantap dalam melakukan pekerjaannya, maka pelaku akan melakukan pembenaran. Misalnya, dia melakukan itu karena untuk menolong orang lain. Jadi menolongnya baik, cuma caranya yang tidak baik. Nah, kita lihat di sini apa persamaan antara fraud triangle ini dengan keterkaitan antara oksigen, bahan bakar, dan panas. Nah, pressure ini mirip dengan panas kalau dalam kondisi kita temui di bahan bakar. Nah, opportunity-nya adalah bahan bakar itu sendiri, rasionalisasinya adalah oksigen. Kita akan melihat secara lebih detail masing-masing elemen tersebut. Yang pertama adalah pressure. Financial pressure bertanggung jawab 95% terjadinya kecurangan. Salah satu yang utama adalah greed atau keserakahan. Yang saya gunakan tadi sebagai contoh di awal. Yang lain misalnya adalah punya tagihan utang yang besar, kemudian personal financial losses, misalnya orang sedang tertimpa musibah dengan kehilangan uang yang besar, maka ada dorongan untuk mencari uang dalam jumlah besar untuk waktu yang cepat. Kemudian pressure tambahan misalnya lah gaya hidup yang tinggi yang tidak sesuai dengan pendapatan yang sekarang, dan yang lainnya seperti judi, alkohol, obat bius, dan seterusnya. Inilah kelompok dari pressure. Jadi financial pressure 95% bertanggung jawab atas kecurangan. Kemudian kesempatan. Kesempatan ini munculnya adalah pada organisasi. Jadi ini yang merupakan fokus dari perusahaan bagaimana membuat seseorang tidak dalam posisi yang sangat dominan
di dalam mengambil keputusan terkait dengan penggunaan dana dari suatu perusahaan. Jadi perlunya internal kontrol yang lebih baik. Nah, jadi kekurangan kontrol bisa membuat pelaku merasa leluasa untuk melakukannya, atau kita membiarkan, jadi kita gagal mendisiplinkan para pelaku fraud ini, sehingga mereka mengulanginya untuk waktu yang akan datang. Pengabaian, apatis, dan seterusnya. Inilah opportunity. Jadi kesempatan yang muncul pada organisasi di mana seseorang itu bekerja. Jadi elemennya ada di luar pribadi orang tersebut. Yang terakhir adalah rasionalisasi. Rasionalisasi atau pembenaran perlu dilakukan pelaku untuk membuat dia merasa tenang karena punya alasan yang kuat, misalnya adalah nggak ada orang yang akan dilukai atau disengsarakan, kemudian dia menganggap dia meminjam, suatu saat kalau ketahuan akan dikembalikan, atau dia menganggap dirinya berjasa terhadap organisasi sehingga dia merasa boleh melakukan apapun. Atau contoh yang pertama di awal tadi, dia melakukan untuk tujuan yang baik. Jadi hasil dari kecurangannya digunakan untuk tujuan-tujuan yang dianggap baik, walaupun prosesnya merugikan perusahaan. Kemudian catatan akhir, jadi sekali lagi terdapat 3 elemen dari fraud. Pertama adalah pressure, tekanan, opportunity, kesempatan, dan rasionalisasi atau pembenaran. Pembahasan berbagai macam elemen secara lebih detail akan dibuatkan video lain secara terpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.